Shalom kasih Tuhan, jumpa lagi dalam renungan saat teduh pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini, buat kasih, penyertaan, kekuatan, kesehatan, perlindungan-Mu bagi setiap kami. Sebentar kami rindu merenungkan firman-Mu, urapi kami, biarlah kami mendengar dan melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ayat yang kita ambil pada pagi hari ini ada di Ayub 14 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Bahkan di terjemahan Inggris dikatakan bahwa full of trouble atau penuh dengan kesulitan. Yakobus 4 ayat ke-14 mengatakan seperti ini. Sebab kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Judul sharing saya pada hari ini adalah Life is too short atau hidup itu sangat singkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lihatlah yang terjadi saat-saat ini. Kita sudah melewati hampir sebulan wabah yang saat ini sedang terjadi. Bayangkan ribuan orang meninggal dalam waktu yang sangat singkat. Dan kita tidak tahu wabah ini terjadi kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Kematian jasmani bukanlah akhir dari segalanya. Perhatikan baik-baik, kematian jasmani bukanlah akhir dari segalanya, namun justru awal dari segala sesuatu. Setelah kematian jasmani ini, kita akan diperhadapkan kepada yang namanya kekekalan, saudara. 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ingat, waktu kita di dunia ini sangat singkat dan terbatas. Dan ini seharusnya membuat kita berpacu dengan waktu untuk menghasilkan hal-hal yang bernilai dalam kehidupan yang bisa sewaktu-waktu kita tinggalkan saat kehidupan kita berakhir di bumi ini. Ada satu quote mengatakan, ketika kita hidup dengan mempertimbangkan kekekalan, nilai-nilai hidup kita pasti akan berubah. Saudara, kita akan menggunakan waktu dan uang kita secara bijak. Kita akan lebih menghargai hubungan dan karakter daripada kepopuleran atau kekayaan atau prestasi atau bahkan kesenangan. Prioritas-prioritas kita akan tertata ulang. Dan soal-soal sepele, soal-soal yang menimbulkan pertengkaran, penghargaan, soal-soal yang tidak menimbulkan damai sejahtera, kekhawatiran atau ketakutan, membedakan orang atau personal, tidaklah lagi penting, saudara. Seperti Paulus berkata, aku pernah menganggap semua hal itu sangat penting, tetapi sekarang aku menganggap semuanya itu tidak berharga atau sampah. Karena apa yang telah Kristus lakukan. Di Filipi 3 ayat 7-8, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Sesungguhnya adalah lebih bijak untuk menjalani hidup setiap hari seolah-olah hari ini adalah akhir kehidupan kita. Karena kita diciptakan untuk hidup yang kekal dan hidup ini sangat singkat, kita harus punya satu pertanyaan yang menjadi pertanyaan kita semua dan setiap hari dalam hidup kita. Yaitu hal-hal apakah yang seharusnya tidak saya lakukan? Dan hal-hal apakah yang seharusnya mulai saya lakukan hari ini? Dan ayat penutup kita di hari ini, Efesus 5
ayat 15 sampai ke 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur buat hari yang Kau jadikan buat kami. Kalau hari ini kami hidup, biarlah kami semua berpikir ini adalah hari terakhir kami. Sehingga waktu yang sangat singkat dan terbatas tidak kami sia-siakan. Tidak kami gunakan dengan sia-sia Tuhan. Tetapi sungguh kami mempergunakan waktu yang ada. Kairos yang sudah Engkau sediakan dalam hidup kami. Dengan sebaik-baiknya. Untuk Tuhan dan untuk kekekalan. Kami bersyukur buat hari ini, berkati semua kekasih Tuhan yang mendengar dan menyaksikan program ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.